Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi ya arhamar rahimin. Sampai kita pada pertemuan yang ke-15. Para sahabat, para pemirsa, para subscriber, likers, dan semua yang mengikuti pengajian mujarrabat, pengajian online dari channel Karamah Doa. Semoga hari-hari Anda dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, dan tercapai segala hajat dan keinginan sesuai dengan keridhaan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sahabat Karamah Doa, memang kami mengusahakan channel Karamah Doa untuk terus mengupload video dengan durasi atau estimasi waktu yang tidak begitu lama agar cepat dan mudah dicerna dan dilihat oleh seluruh viewers. Kita sampai pertemuan ke-15. Qala al-muallif hafizahullah wa ra'ah bihifdhihi wa ri'ayatihi wa nafa'na bihi bi'ulumihi bi'ulumi masyayikhihi wa bi'ulumi masail salihin. Amin. 22, poin ke-22, li dhihabil ham wa qada'id dain, agar kita lepas dari kesumpekan, keruwetan, kesusahan, dan agar cepat dibebaskan dari hutang. Maka ini doa-doanya. Akhraja Abu Daud fi sunanih, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, dakhala Rasulullah masuk sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada satu hari, al-masjid, pada suatu hari Rasulullah masuk ke masjid. Fa idza huwa birajul minal ansar, tiba-tiba di dalam masjid itu ada seorang laki-laki dari sahabat Ansar, yugalu lahu Abu Umamah. Laki-laki itu biasa dipanggil dengan Abu Umamah. Faqala ya Aba Umamah, kemudian Rasulullah itu berkata, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid, ada apa ini? Saya kok sekarang ini melihat kamu di waktu ini duduk di masjid, kata Rasulullah, fi ghairi waqti shalah, dan tidak biasanya karena di lain waktunya sholat. Ada apa kamu duduk-duduk di masjid? Sekarang bukan waktunya sholat, katanya Rasulullah. Qala humumun lazimatni, katanya Abu Umamah, Rasulullah, aku didera oleh rasa sumpek, susah, ruwet, waduyunun, dan juga dililit oleh hutang, banyak hutang ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaba azza wa jal hammak. Kalau boleh, apakah tidak aku ajarkan padamu? Ini kalau boleh akan aku ajarkan kepadamu satu doa di mana jika engkau membacanya
azhaba azza wa jal hammak, maka Allah akan menyingkirkan, membebaskan kamu dari rasa sumpahmu ini. Wa qadha anka dainak, dan tidak cukup itu juga, Allah akan juga akan cepat-cepat membebaskan hutang yang melilit kepadamu. Qala qultu, berkatalah Abu Umamah, qultu aku berkata kata Abu Umamah, bala, iya wahai Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, qul idza asbahta, bacalah jika kamu pagi, masuk pagi, wa idza amsaita, dan jika kamu masuk sore. Jadi bacalah dia waktu pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal ham, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung bika dengan namamu, minal hammi, dari kesempekan, wal huzni, dan kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung dengan namamu, dengan hakmu, dengan keagunganmu, minal ajzi wal kasal, dari keapesan, dari ketidakmampuan, wal kasal, dan dari wal kasal ini, dari bermalas-malasan. Wa a'udzubika minal jubn, dan aku berlindung dengan kebesaranmu, minal jubni, dari rasa takut yang terlalu, jubun itu rasa terlalu takut, wal bukhl, dan berlindung kepadamu dari sifat kekikiran. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung dengan kebesaranmu, min ghalabatid dain, dari hutang yang berlebihan atau hutang yang terlampau banyak. Wa qahrir rijal, dan dari paksaan atau kekuasaan orang-orang. Artinya ini juga termasuk dari musibah. Jika kita dirampok, itu kan qahr atau paksaan, atau kita mau dibunuh, atau kita mau dipukul, atau kita disandra, atau kita diancam, itu termasuk qahrir rijal, paksaan orang-orang. Dan juga ini sangat pantas untuk kita berdoa meminta perlindungan dari Allah dari segala macam ini. Qala, berkata Abu Umamah, fafa'altu, kemudian aku melakukannya. Fafa'altu dzalik, kemudian aku melakukannya. Fa'adhaballahu azza wa jal hammi, kemudian Allah menyingkirkan dan membebaskan aku dari kesumpekanku. Wa qadha anni daini, dan Allah membebaskan aku dari hutang yang melilitku. Ke-23, miftahu ijabati da'wah, kunci dikabulkannya doa. An Samurah bin Jundub, diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, berkata Samurah bin Jundub, ala uhaddithuka hadisan, tidakkah akan aku ceritakan kepadamu hadisan, satu hadis, sami'tuhu min Rasulillah, di mana hadis itu aku dengar dari Rasulullah, miraran, sering sekali aku dengar, wa min Abi Bakrin miraran, tidak juga hanya dari Rasulullah, saya juga mendengarnya itu berulang-ulang dari Abu Bakar, wa min Umar miraran, dan juga dari Sayyidina Umar seringkali. Qultu, aku berkata, bala, iya, artinya
Qultu ini ucapan dari pencerita yang meriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Aku berkata, iya, karena Samurah bin Jundub menawarkan untuk mengajarkan sebuah hadis di mana hadis itu sering ia dengar dari Rasulullah, dari Abu Bakar, dari Sayyidina Umar. Qultu bala, aku berkata, iya. Qala, berkata Samurah bin Jundub, man qala idza asbaha wa idza amsa, barang siapa yang berdoa jika masuk pagi dan sore, Allahumma anta khalaqtani, ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku, wa anta tahdini, engkaulah yang memberi petunjuk kepada aku, wa anta tut'imuni, dan engkaulah yang memberi makan aku, wa anta tasqini, dan engkaulah yang memberi minum aku, wa anta tumituni, demikian pula engkaulah yang akan mematikanku, wa anta tuhyini, dan engkau pula lah yang akan menghidupkanku. Lam yas'alillaha syai'an, maka orang itu tidak akan meminta pada sesuatu atau memohonkan sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iyah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya jika dia setiap pagi dan sore membaca doa ini. Ini adalah kunci dari dikabulkannya doa. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Kemudian sebelumnya doa untuk membebaskan kita dari kesumpukan dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Itu yang sering dibaca pagi sore. Kemudian qala berkata Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub berkata, falaqitu Abdullah bin Salam. Kemudian aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah pertamanya beragama Yahudi, orang Yahudi yang masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu, kemudian aku berkata, ala uhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah. Katanya Samurah bin Jundub menawarkan kepada Abdullah bin Salam, tidakkah aku akan menceritakan kepadamu satu hadis di mana hadis ini aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miraran, seringkali, berkali-kali, wa min Abi Bakrin miraran wa min Umar miraran, dan tidak juga dari Rasulullah, dari Sayyidina Abu Bakar dan dari Sayyidina Umar, aku seringkali mendengar hadis ini. Apakah kamu mau mendengarkan hadis ini? Qala, berkata Abdullah bin Salam, bala, iya. Fahaddathuhu bihadzal hadits, kemudian aku menceritakan dan membacakan hadis yang sama dengan sebelumnya ini. Faqala, kemudian Abdullah bin Salam berkata, merespon atau mengkomen lah hadis yang disampaikan oleh Samurah bin Jundub ini. Bi abi wa ummi. Faqala bi abi wa ummi, ditebus dengan ayah dan ibuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haula'il kalimat, kata Abdullah bin Salam, kalimat-kalimat itu kana Allah azza wa jal qad a'tahunna Musa alaihissalam, sebenarnya telah diajarkan pula kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Rasulullah. Ini fakan yad'u bihinna fi kulli yaumin. Nabi Musa itu artinya nabinya Abdullah bin Salam sebelum terutusnya Nabi Muhammad, karena ia mengikuti agama Yahudi. Fakan yad'u bihinna fi kulli yaumin sab'a mirar. Beliau Nabi Musa berdoa dengan kalimat ini setiap harinya 7 kali. Fala yas'alullaha syai'an, maka Nabi Musa tak pernah berdoa memohon sesuatu kepada Allah illa a'tahu iyah, melainkan Nabi Musa akan dikabulkan, akan diberikan apa yang ia pohonkan kepada Allah dengan membaca doa yang diajari Rasulullah tadi sebagai pintu daripada terkabulnya doa. Rawahu Tabarani,
diriwayatkan Imam Tabrani fil Awsat di dalam kitab Awsat, wa isnadu dan sanadnya hasanun adalah hasan. Ke-24 lidaf'i darar kulli syai', untuk menolak mara bahaya, setiap dan seluruh mara bahaya. Akhirnya Muslimun an Sa'd bin Abi Waqqas, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'd bin Abi Waqqas, yaqulu berkata Sa'd bin Abi Waqqas, sami'tu Khawlah, aku mendengar Khawlah bint Hakim, putri Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, taqul, Khawlah ini berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda, man nazala manzilan, barang siapa orang berhenti pada satu tempat atau menempati pada satu tempat, tumagal, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammat, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari paling buruknya atau dari kejelekan, keburukan sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang tercipta, lam yadurruhu syai', maka dengan membaca doa ini tak ada satupun yang akan dapat memberikan kebahayaan kepadanya. Artinya dia tidak akan didera dan tertimpa oleh bahaya, hatta yartahila min manzilihi dzalik, hingga ia beranjak dan pergi dari tempat yang ia tempati tadi. Jadi setiap kita menempati satu tempat di perjalanan atau apa saja, baik khawatir atau tidak akan ada bahaya di sana, maka doa ini sangat direkomendasikan atau sangat diperintahkan untuk dibaca agar kita terbebas dari mara bahaya, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan yang terakhir dulu dalam pertemuan ini, yaitu liman arada alla yusibahu, doa bagi orang agar tidak tertimpa faj'atu bala, atau ujian yang mendadak, ujian yang tiba-tiba datang, musibah yang tiba-tiba datang. Ini doanya agar tidak tertimpa musibah faj'ah, musibah yang tiba-tiba datangnya. Akhraja Abu Daud Tirmidzi amman sami', diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmidzi amman dari orang sami'a yang mendengar Aban ibn Uthman terhadap Aban ibn Uthman radhiyallahu anhu yaqul, Aban bin Uthman berkata, sami'tu Uthman, aku mendengar Uthman yakni ibn Affan, yaitu Uthman bin Affan, yaqul berkata, sami'tu Rasulullah, Sayyidina Uthman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai', barang siapa yang berdoa bismillah dengan nama Allah alladzi la yadurru ma'asmi syai', di mana tidak akan ada mara bahaya yang akan sampai beserta namanya Allah, fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, baik di langit, wa huwas samiul alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Barang siapa yang membaca ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwas samiul alim, 3 marrat, 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala, dia tidak akan tertimpa oleh ujian atau musibah yang tak datangnya tiba-tiba, hatta yusbih, hingga pagi, wa man qalaha hina yusbih, dan barang siapa yang membacanya di saat pagi, 3 marrat, 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala, maka tidak akan tertimpa baginya musibah yang tiba-tiba, hatta yumsi, hingga sore. Wa qala, dan berkata, fasaba Aban ibn Uthman al-Falij, faja'ala ar-rajulu alladhi sami'a minhu hadith yanzur ilayhi, faqala lahu, ma laka tanzur ilayya, fa wallahi ma kadhabtu ala Uthman wala kadhaba Uthman ala nabi, walakinna al-yawm alladhi asabani fihi ma asabani ghadibtu fanasitu an aqulaha. Jadi di sini menceritakan pencerita hadis. Jadi orang yang mendengar Aman Sami'ah ini, orang yang mendengar dari Aban bin Uthman, ya, dia berkata, tidak disebutkan ini perawinya, orang yang meriwayatkan ini dari Aban bin Uthman, dan Aban bin Uthman
mendengarkan hadis ini dari Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Utsman bin Affan meriwayatkan hadis ini langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian orang yang mendengar hadis ini yang dari Aban bin Utsman itu berkata, fa asaba ibna Utsman, Aban ibn Utsman ini tertimpa al-falij. Al-falij ini artinya apa ya? Al-falij, coba saya kurungi dulu. Al-falij ini seperti penyakit stroke itu, atau lumpuh lah, seperti penyakit lumpuh. Jadi terkena al-falij. Sayyidina Aban bin Utsman ini terkena lumpuh. Faja'ala ar-rajulu alladhi sami'a minhu al-haditha yanzuru ilaihi. Kemudian orang yang mendengarkan hadis itu dari Utsman, dari Sayyidina Utsman bin dari Aban bin Utsman, orang ini melihat artinya terus menyoroti atau melihat Aban bin Utsman yang sedang tertimpa stroke atau lumpuh ini. Faja'ala ar-rajulu alladhi sami'a minhu al-haditha yanzuru ilaihi. Orang yang mendengar hadis ini dari Aban bin Utsman melihat kondisi Aban bin Utsman yang sedang tertimpa kalau di kamus itu falij itu diartikan dengan syalal. Syalal itu apa ya? Kayak orang stroke atau lumpuh, bisa terkena lumpuh. Aban bin Utsman terkena lumpuh. Dilihat terus oleh orang laki-laki ini yang mendengarkan hadis dari Aban bin Utsman. Faqala lahu, kemudian Aban bin Utsman berkata, malaka tanzur ilayya? Ada apa kamu kok terus melihat aku? Fa wallahi ma kadzabtu ala Utsman. Demi Allah, aku tidak berbohong kepada Sayyidina Utsman, wala kadzaba Utsman ala Nabi, dan juga tidak berbohong Sayyidina Utsman kepada Rasulullah. Artinya apa yang aku sampaikan itu benar. Hadis yang aku sampaikan dari Sayyidina Utsman itu benar, aku tidak berbohong, dan Sayyidina Utsman tidak mungkin berbohong atas apa yang ia sampaikan dari Rasulullah. Walakinnal yaum, akan tetapi sekarang, alladzi asabani fihi ma asabani, apa yang telah menimpa padaku sekarang, penyakit ini, penyakit apa itu? Falij atau lumpuh. Ghadibtu, yaitu sebab saya itu tadi marah. Fanasitu an aqulaha, kemudian saya lupa untuk membaca doa ini. Doa wala itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lupa. Sehingga inilah yang menimpa kepadaku gara-gara aku lupa membaca doa itu. Wa 'inda Ibnu Majah, dan menurut Ibnu Majah, amma innal hadits kama qad haddatstuk. Dalam riwayat Ibnu Majah, Aban bin Utsman itu berkata begitu. Amma innal hadits kama haddatstuka. Sesungguhnya hadis itu sama dan persis seperti yang kuriwayatkan dulu kepadamu. Artinya tidak berubah. Saya tidak berbohong tentang hadis itu. Walakinni lam aqulhu yauma idzin. Akan tetapi aku lupa untuk membacanya di saat itu. Liyamdiyallahu alayya qadrah, agar Allah dapat menentukan qada dan qadarnya atau kepastiannya kepadaku untuk diberikan penyakit ini. Artinya Allah memberikan lupa, sehingga dia, Aban bin Utsman, lupa untuk membaca doa itu. Tujuannya adalah agar Allah ingin memberikan ia ujian, yaitu dengan penyakit lumpuh itu. Seandainya saya tidak lupa membaca doa itu, maka penyakit ini tidak akan datang. Sama dengan berkata begitu. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.